Halo semuanya, jumpa lagi di channel Cerita Si Jago Ngora. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Karena pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kembali alur cerita Dewa Kultivasi Ganda episode ke-175 yang pastinya makin panas, makin gila, dan makin gak sabar buat diikuti. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke cerita utamanya, mari kita rekap dulu sedikit episode sebelumnya. Episode sebelumnya dimulai ketika tubuh Zhu Shangsu dihantam begitu keras oleh Chu Xiu hingga membentuk cekungan besar di lantai. Setelah itu, Chu Xiu menghampirinya dan tanpa ragu menginjak tubuh kepala keluarga Zhu itu, membuat wajahnya babak belur dan penuh rasa malu. Melihat hal itu, para anggota keluarga Zhu terkejut bukan main. Bagaimana mungkin kepala keluarga mereka tumbang hanya dengan satu serangan? Siapa sebenarnya pemuda yang bernama Chu Xiu ini? Lalu, sambil meringis kesakitan, Zhu Shangsu merendahkan diri dan menawarkan harta langka demi menyelamatkan nyawanya. Chu Xiu yang melihat peluang, kemudian memaksanya menunjukkan jalan menuju tempat penyimpanan harta tersebut. Namun, setelah itu terungkap bahwa Zhu Shangsu ternyata menyimpan niat licik. Dia ingin memanfaatkan Chu Xiu, lalu menyerahkan informasi itu kepada keluarga Ji agar mereka menghukum pemuda tersebut. Meski begitu, Chu Xiu sudah melihat gelagat aneh. Dia mengancam akan memusnahkan seluruh keluarga Zhu bila ada yang mencoba bermain-main dengannya. Karena itu, Zhu Shangsu terpaksa tunduk, sementara anak buahnya hanya bisa pasrah melihat pemimpin mereka merendahkan diri. Kemudian mereka tiba di kediaman keluarga Zhu. Setelah itu, Chu Xiu dengan mudah melewati formasi jebakan tingkat 7 yang dipasang di depan gerbang. Soal itu hanyalah dekorasi rumah biasa. Lalu mereka masuk ke ruangan bawah tanah, tempat sebuah cincin misterius bercahaya merah disimpan sendirian terpisah dari harta yang lain. Namun semuanya berubah seketika karena tiba-tiba sebuah tangan muncul dari portal gelap dan hendak merebut cincin itu. Chu Xiu langsung menyerang, tetapi orang misterius itu mengaktifkan kekuatan cincin, memunculkan energi spiritual berbentuk bunga yang menahan serangannya. Pertarungan energi pun terjadi, membuat ruangan bawah tanah bergetar hebat. Setelah itu, Chu Xiu berhasil menghancurkan energi tersebut dan melukai tangan yang mencuri cincin. Lalu dia menerjang ke arah portal dengan tinju kaisar manusianya, dan dentuman besar pun terjadi. Dari asap tebal yang menghilang, muncullah dua sosok bertopeng Oni, Lin Xiao dan Xueku, dua pembantai legendaris dari Gunung Menangis, masing-masing berada di tingkat ke-7 ranah Raja Suci. Zhu Shangsu pun ketakutan setengah mati, sementara Chu Xiu menilai keduanya sebagai ancaman yang cukup merepotkan. Lin Xiao meminta cincin itu, Xueku menjilat darah di tangannya, dan dalam sekejap Chu Xiu justru tersenyum sambil memamerkan cincin tersebut, memprovokasi mereka untuk mengejarnya bila memang berani. Lalu tanpa basa-basi, Chu Xiu melompat pergi dan kedua utusan itu langsung mengejarnya. Sementara itu Zhu Shangsu yang ditinggalkan begitu saja hanya bisa merasa lega, meskipun dalam hatinya dia berharap ketiganya saling bunuh agar tidak ada yang kembali menghantui keluarganya. Dan dari situlah bab baru dimulai, sebuah pengejaran, dua raja suci, satu pemuda yang tidak pernah gentar. Beginilah awal masuknya kita ke episode 175. Cerita berlanjut. Chu Xiu pun pergi menuju tanah tandus yang jauh dari pemukiman warga agar dia bisa leluasa untuk bertarung melawan mereka tanpa harus khawatir ada korban terbunuh tanpa sengaja. Tanah itu sunyi, hanya angin yang berputar seperti bisikan maut. Chu Xiu berdiri tegak, seakan dialah satu-satunya kehidupan yang tersisa di dunia tandus itu. Tidak ada saksi, tidak ada pengampunan, hanya pertarungan sampai salah satu runtuh. Setelah Chu Xiu berhenti di sana, Xueku pun berkata, "Serahkan cincin itu kepada kami, kau tidak akan sanggup memegang harta karun berbahaya seperti itu." Nada suara Xueku terdengar seperti perintah dari Dewa Murka, tetapi di mata Chu Xiu, itu hanya rengekan serangga yang tidak tahu malu. Tapi Chu Xiu menjawab permintaan itu dengan mengeluarkan bahan energi miliknya, karena dia tidak berniat berbasa-basi lagi dan langsung masuk ke mode pertempuran. Dalam sekejap, aura Chu Xiu meledak seperti gunung berapi yang selama ini ditahan, udara bergetar, seolah dunia sendiri bersiap menyaksikan tragedi. Melihat energi spiritual yang dikeluarkan oleh Chu Xiu, mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Dalam hati Lin Xiao bilang, energi spiritual yang sangat dahsyat yang menyebabkan medan magnet di sekitar semakin besar. Dalam hati Xueku berkata, jika kami bertarung di sini melawannya, itu akan mengurangi kecepatan kami sebesar 30%. Bahkan tanah retak, batu-batu kecil melayang, seperti seluruh alam tunduk pada kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator muda seperti Chu Xiu. Lalu Chu Xiu tersenyum dengan wajah dinginnya. Dia bilang, tidak ada satupun hal di dunia ini yang tidak dapat kupahami. Sekarang nasib kalian berada di tanganku. Senyum dingin itu cukup untuk membuat dua raja suci merasakan ancaman kematian membalut tulang mereka. Tanpa banyak basa-basi lagi, Chu Xiu langsung menerjang ke arah Lin Xiao dan melancarkan tinju kaisar manusia. Dia bilang, "Kenapa kau malah melamun jorok seperti itu? Rasakanlah serangan tinju kaisar manusia milikku ini."
Tinju Chusyu menghantam udara, namun suara ledakannya seperti guru di jarak dekat. Tidak ada ruang untuk bernapas, bahkan waktu Sola tertarik ke belakang. Setelah itu, Chusyu melancarkan serangan ilusi kepada Sueku karena seorang raja suci yang merupakan mantan biarawati sangat mahir dalam teknik genjutsu. Dunia berubah warna, realitas terlipat. Chusyu menyeret Sueku masuk ke dalam labirin ingatan yang paling dalam. Sueku yang kesulitan bergerak karena medan magnet di sana bertambah 30%, dia tidak bisa menghindari serangan Chusyu dan langsung terkena efeknya. Tubuhnya kaku, waktu tersendat, detak jantungnya melambat, ilusi itu menyergap tidak memberi ruang untuk melawan. Di dalam alam bawah sadar Sueku sedang berada di atas perahu dengan aliran air yang tenang, dan terdengar suara seorang pria yang berkata, "Sueku, bagaimana kabarmu?" Suara itu lembut, seolah membelah kegelapan yang selama ini dia sembunyikan jauh di kedalaman hatinya. Tentu saja Sueku yang tidak mengenakan topeng Oni langsung menoleh ke belakang. Terlihat wajahnya cukup cantik untuk seorang biarawati yang menghabiskan hidupnya tanpa berdandan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, wajah itu menampilkan kelembutan yang tidak pernah terlihat sejak dia memilih jalan kekuatan. Sosok pria itu merupakan seorang biksu. Dia bilang, "Aku sangat menyesal. Seandainya aku tidak mengizinkanmu masuk ke biara Fazrazen sejak awal. Kenapa kau jadi seperti ini? Jingsu, ajaran Buddha tidak terbatas. Kau masih bisa kembali ke jalan kebenaran." Suaranya mengandung penyesalan seorang guru dan sekaligus luka yang tidak pernah sembuh. Mendengar suara orang yang dulu dia kenal, Sueku tidak kuasa menahan air matanya. Dia bilang, "Segala sesuatu memiliki takdirnya sendiri. Aku tidak pernah menyalahkanmu atas apa yang terjadi kepadaku." Di tengah kehampaan ilusi, air matanya jatuh seperti pecahan masa lalu yang tidak pernah selesai. Karena Sueku adalah seorang kultivator ranah Raja Suci, tentu saja dia langsung mengetahui kalau semua itu hanya sebuah ilusi. Tapi dia merasa sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan orang yang sangat berharga baginya. Dia bilang, "Terima kasih untuk semuanya dan selamat tinggal. Aktifkan teknik penghancur ilusi." Sebuah salam terakhir yang mungkin tidak akan pernah dia ucapkan di dunia nyata lagi. Lalu semuanya meledak menjadi serpihan cahaya. Lalu energi teknik ilusi milik Chusyu pun berhasil dihancurkan oleh Sueku. Terdengar dia menjerit dengan sangat keras karena emosi bercampur antara marah dan juga sedih setelah Chusyu mempermainkan perasaannya. Jeritan itu bukan hanya kemarahan, tapi juga duka seorang wanita yang pernah menyentuh kedamaian dan kini kembali ke medan darah. Chusyu pun menoleh ke samping. Dalam hati dia bilang, "Lumayan juga. Wanita jalang ini berhasil menguraikan teknik ilusiku dalam waktu yang singkat." Melihat kekuatan mental Sueku, Chusyu justru tersenyum. Senyuman seorang predator yang menemukan mangsa yang lebih menarik. Karena Sueku sudah kembali ke medan pertempuran, Chusyu pun langsung menghempaskan Lin Xiao terlebih dahulu karena dia berniat membereskan Sueku yang dianggap lebih merepotkan dari Lin Xiao. Satu hentakan cukup, Lin Xiao seperti boneka yang dilempar oleh badai. Lalu Chusyu langsung menerjang ke arah Sueku untuk menghabisinya. Tapi Chusyu terkejut karena Sueku mengeluarkan teknik Buddha emas yang bisa menakis serangan Chusyu dengan mudah. Patung Buddha raksasa itu memancarkan aura agung, seakan seluruh ajaran Zen memihak kepada Sueku di detik terakhir. Lalu Sueku mengeluarkan teknik bunga lotus abadi untuk melancarkan serangan balik. Karena teknik Buddha emas miliknya itu memiliki kekuatan yang stabil antara bertahan maupun menyerang. Kelopak-kelopak cahaya berputar seperti badai sakral, keindahan yang menghancurkan. Melihat itu, Chusyu pun mengambil langkah mundur ke belakang. Dalam hati dia bilang, dia bisa menggunakan Zen dan Tantra sekaligus, dan itu adalah tingkat tertinggi. Tidak heran kalau peringkatnya di daftar Raja Suci lebih tinggi daripada Lin Xiao. Untuk pertama kalinya, Chusyu mengakui lawannya menarik untuk ditumbangkan dengan serius. Kemudian, karena serangan fisik tidak mempan melawannya, Chusyu pun mengeluarkan pedang pembunuh kaisar surgawi miliknya yang diperkuat oleh belat energi. Dia bilang, "Datanglah wahai pedang pembunuh kaisar surgawi." Pedang itu muncul, memancarkan kilau berwarna merah yang begitu tajam hingga udara menjerit ketika disentuh. Lalu Chusyu langsung menebaskan pedang pembunuh kaisar surgawi yang telah diperkuat itu, sehingga terlihat kalau kekuatan penghancurnya bertambah berkali-kali lipat dari biasanya. Dia bilang, "Semua pedang bersatu menjadi satu, segala sesuatu di muka bumi akan lenyap." Serangan itu terasa seperti kehendak surga yang memutuskan hari kiamat datang lebih cepat. Setelah serangan mereka berdua saling beradu, terjadi ledakan energi spiritual yang sangat besar di sana, dan ledakan itu bisa menghancurkan sebuah kota dalam hitungan detik saja. Gelombang energi meluas, membelah tanah seperti naga yang bangkit dari tidur panjangnya. Tapi, setelah kepulan asapnya menghilang, sesuatu yang tidak terduga terjadi di sana. Karena Buddha emas milik Sueku berhasil menangkap pedang pembunuh kaisar surgawi milik Chusyu sebelum sempat mengenainya. Bahkan Chusyu terdiam sekejap. Pemandangan itu terlalu luar biasa untuk disepelekan. Sueku pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung bersiap untuk melancarkan serangan balik ke arah Chusyu yang sudah mati langkah. Untuk sesaat,
Mata Sueku bersinar, semangat seorang pejuang yang menolak untuk tunduk. Karena jaraknya terlalu dekat, Chusyu tidak sempat menghindar dan terkena serangan telak dari Buddha emas milik Sueku. Sueku bilang, bocah sombong yang tidak tahu diri, sekarang pergilah ke neraka. Dunia bergetar ketika telapak Buddha menghantam tubuh Chusyu, seolah bumi sendiri ingin memberi hukuman. Meskipun terkena serangan telak dan senjatanya direbut musuh, tapi Chusyu yang memiliki kekebalan serangan fisik karena memiliki tubuh suci kuno, dia kembali berdiri dan bersiap untuk melancarkan serangan selanjutnya. Dari balik debu, tubuh itu berdiri lagi, seperti iblis kuno yang tidak bisa dibunuh. Rupanya, Chusyu memadatkan bait energi miliknya dan berubah menjadi busur dan anak panah. Dia bilang, jalan pedang adalah sebuah jalan, dan jalan panah juga merupakan sebuah jalan. Semua jalan mengarah ke satu tempat, dan semuanya untuk kepentinganku. Hari ini, mari kita lepaskan satu anak panah dan hancurkan segalanya. Busur energi itu terbentuk, keheningan turun, bahkan angin pun berhenti berdesir, takut pada apa yang akan terjadi. Melihat kekuatan energi spiritual dari serangan Chusyu yang sangat luar biasa, keringat dingin pun langsung mengucur deras dari wajah Sueku. Dia bilang, apakah dia adalah kultivator ranah Raja Suci sepertiku? Kenapa dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan seperti ini? Untuk pertama kalinya, Sueku merasakan ketakutan yang benar-benar menusuk jiwa. Sementara Chusyu, dia tersenyum dengan wajah jahatnya. Dia bilang, dasar pelacur hina yang membelot ke klan iblis, hari ini aku akan mengeksekusimu sebagai hukuman karena telah mengkhianati umat manusia. Senyum itu adalah vonis, seolah dunia telah menandatangani surat kematian untuk Sueku. Lalu Chusyu melepaskan anak panahnya ke arah Sueku. Terlihat anak panah itu melesat dengan sangat cepat dan mustahil untuk bisa dihentikan oleh kultivator ranah Raja Suci. Anak panah itu bukan hanya energi, tapi kehendak pembunuhan murni yang tidak bisa dihentikan. Melihat serangan anak panah Chusyu yang melesat ke arahnya, Sueku pun hanya bisa terpaku tanpa bisa berbuat apa-apa. Dia bilang, kekuatan macam apa ini? Aku belum pernah melihat serangan yang sangat mengerikan seperti ini. Dalam detik terakhir, tatapannya bukan lagi benci, melainkan penyesalan yang dalam. Sementara Lin Xiao yang masih berbaring di tanah akibat terkena serangan Chusyu sebelumnya, dia juga sangat terkejut melihat kekuatan yang dimiliki oleh Chusyu. Dalam hati dia bilang, monster macam apa dia itu sebenarnya? Papilion rahasia surgawi hanya mencantumkannya sebagai nomor 76 dalam daftar Raja Suci, yang seharusnya dia jauh lebih lemah dari kami berdua. Lin Xiao merasa seluruh dunia telah menipunya, peringkat, gelar, reputasi, semua itu tidak ada artinya di hadapan monster bernama Chusyu. Kembali lagi ke pertarungan, serangan anak panah Chusyu berhasil menembus pertahanan kokoh Buddha emas milik Sueku, sehingga tercipta lubang yang sangat besar di tangannya. Patung suci itu runtuh, seolah memberitahu bahwa harapan Sueku telah mencapai batasnya. Dan akhirnya, Buddha emas milik Sueku langsung hancur berkeping-keping, yang menandakan kalau perbedaan kekuatan di antara mereka sangatlah besar. Retakan cahaya itu adalah tanda kehancuran, dan penegasan bahwa Chusyu bukan lagi sekedar murid tidak dikenal. Karena teknik Buddha emasnya sudah hancur, itu langsung berefek kepada penggunanya, yang membuat Sueku langsung terluka parah karenanya. Darahnya bercucuran di udara, namun sorot matanya masih menyala dengan keras kepala karena dia adalah seorang Raja Suci. Melihat Sueku yang bukanlah tandingan Chusyu, Lin Xiao pun segera bangkit. Dia bilang, mustahil, Sueku telah dikalahkan. Dalam hatinya, ketakutan berubah menjadi kepanikan total. Jika Sueku tumbang, maka ia hanyalah seekor semut. Lalu Lin Xiao langsung menangkap tubuh Sueku yang akan jatuh ke tanah, karena dia tidak memiliki tenaga lagi setelah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk melawan Chusyu. Tubuh Sueku terasa ringan, seperti sisa percikan lilin yang hampir padam. Karena sudah tahu kalau mereka tidak akan bisa mengalahkan Chusyu, Sueku pun berpesan kepada Lin Xiao untuk menyelamatkan diri. Dia bilang, ayo kita pergi. Dia bukan orang yang bisa kita kalahkan dengan beradu kekuatan. Setelah aku pulih, aku akan memikirkan metode lain untuk menghadapinya. Walau tubuhnya hancur, pikirannya tetap jernih. Ia tahu lawan seperti Chusyu hanya bisa dikalahkan dengan rencana, bukan dengan kekuatan frontal. Tapi, Chusyu tidak membiarkan mereka pergi begitu saja, dan kembali bersiap untuk menembakkan anak panah pada energi miliknya. Kilatan busur terbentuk lagi, aura pembunuhan memenuhi udara hingga langit terasa lebih gelap. Melihat wajah mereka yang terlihat seperti pecundang, Chusyu pun tersenyum. Dia bilang, apakah kalian berniat melarikan diri? Mari kita lihat apakah kalian lebih cepat daripada anak panahku ini. Nada bicaranya seperti dewa kematian yang sedang bermain-main. Tanpa berpikir panjang lagi, Lin Xiao langsung membuka portal teleportasi. Dia bilang, dasar monster gila, kami akan membuat perhitungan denganmu di masa depan. Dalam kepanikan, dia menunggu celah terakhir untuk hidup, bahkan jika itu berarti kabur seperti pengecut. Melihat mereka yang akan melarikan diri dari sana, Chusyu malah menghentikan serangannya dan mengamati mereka dari kejauhan. Tidak ada kemarahan, tidak ada niat mengejar,
Hanya tatapan dingin seorang predator yang memutuskan mangsanya belum layak mati. Karena membunuh orang kuat seperti mereka bisa mempengaruhi masa depan, Chusyu pun langsung mengatakan omong kosong. Dia bilang, "Baiklah, aku akan mengampuni nyawa kalian. Lagi pula, aku Chusyu adalah orang yang baik dan aku tidak suka membunuh orang yang lebih lemah seperti kalian." Kata-kata itu menggema, bukan sebagai belas kasih, tapi sebagai penghinaan yang akan menghantui mereka selamanya. Setelah mereka berdua pergi dari sana, Chusyu mengepalkan cincin yang ada di tangannya. Dia bilang, "Pertempuran ini cukup membuahkan hasil. Aku akan kembali dan bermeditasi untuk merenungkannya." Aura bertarung memudar, digantikan oleh antisipasi. Cincin itu bergetar pelan, seakan menyembunyikan rahasia yang lebih gelap. Lalu Chusyu melihat cincin itu dan kembali berkata, "Dan untuk cincin ini, aku juga perlu memeriksanya dengan cermat untuk mengetahui kegunaannya." Mata Chusyu menyipit. Dunia mungkin baru saja berubah tanpa satupun menyadarinya dan ceritanya pun bersambung. Pemirsa, waktu nasehat. Pertempuran brutal di tanah Thanos akhirnya mereda. Debu yang berterbangan perlahan turun, menyisakan sosok Chusyu yang berdiri tegak. Namun di balik tatapan tajamnya, terpancar kepastian yang tidak tergoyahkan. Dua raja suci yang datang untuk merenggut nyawanya kini terpaksa melarikan diri, terseret oleh kekuatan yang jauh melampaui dugaan mereka. Di hadapan kekuatan Chusyu yang terus berkembang, bahkan teknik tertinggi mereka pun tidak mampu memberikan hasil apa-apa. Dan ketika dunia kembali sunyi, Chusyu mengepalkan cincin misterius itu, sebuah harta karun yang mungkin menyimpan rahasia yang mampu mengubah masa depan. Senyum tipis terangkat di wajahnya. Ini baru permulaan. Di langit yang mulai gelap, satu hal semakin jelas, setiap langkah Chusyu kini mengguncang dunia kultivasi dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian menikmati alur cerita epik hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan setiap kali kita upload chapter lanjutan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat kultivasi dan seperti biasa, sampai jumpa lagi di dunia para pendekar. Ini adalah cerita si Jago Ngora. Mimin pamit dulu ya.